Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ya ke sesi 4. Tapi sebelum ke sesi 4, sesi 4 ini mengenai kebijakan dari perkreditan. Dan termasuk juga di situ adalah perencanaan. Tapi sebelum masuk ke sesi 4, saya ingin menambahkan sedikit beberapa hal gitu ya, karena ada di sesi 2 kemarin yang belum saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan konversi dari suku bunga flat, suku bunga efektif menjadi suku bunga flat. Ini teman-teman bisa lihat ya, yang di sebelah kanan ini adalah kita pakai rate efektif, dalam hal ini 6,9, dan ini angsurannya. Teman-teman bisa lihat jumlah angsurannya, bahwa pada saat kita dengan metode efektif, gitu ya, bisa berlaku sliding. Sliding itu maksudnya nanti makin lama bunganya itu makin kecil, sementara pembayaran pokok akan semakin besar. Ya, sementara yang di sebelah kiri ini adalah perhitungan dengan bunga flat. Ya, dengan bunga flat yaitu 4,04%. Ini jumlahnya sama setiap bulan antara pokok dengan bunga. Jadi total yang harus dibayar debitur dengan jangka waktu 6 bulan, limit kredit 12 juta, bunga flat 4,04 adalah sebesar 2.040.442,31. Ini dikenal juga sebetulnya dengan anuitas ya, jadi besar cicilannya sama. Sliding, kalau dia tidak anuitas maka jumlah cicilannya mungkin berbeda-beda gitu ya. Tapi di sini kita bisa membuat jumlah besar angsuran total itu sama. Ini kalau teman-teman lihat, baik dengan bunga flat maupun efektif, jumlah total yang harus dibayar si debitur adalah 12.242.653 sampai lunas. Dengan flat pun sama gitu ya. Jumlah bunga yang harus dibayar pun sama, 242.000. Lalu bagaimana kita mencari berapa besar angsuran? Berapa besar angsuran setiap bulan? 2.040.000 ini maksudnya ya, kita dapat dari mana? Sebetulnya secara sederhana yang kita bisa lihat itu dari flat. Ya, kalau flat seluruh pokoknya itu langsung dibagikan 6 bulan sesuai jangka waktu ya. Lalu bunganya itu dihitung dari pokok. Jadi 4,04 dikali 12 juta. Pasti angkanya 40.442. Ini angkanya menjadi 2.040.442. Gitu ya. Ini didapat dari 40.000 ini didapat dari mana? Sebetulnya 4,04 dikali 12 juta dibagi 12 bulan. Jadi ingat kalau bunga ini adalah per annum ya, suka disebut TPA gitu atau tahunan. Nah, ini saya tambahkan di sini ada PA atau per annum. Jadi bunga per tahun. Nah, sebetulnya rumusannya bagaimana kalau kita ingin mendapatkan jumlah angsuran ini secara langsung ya, 2.040.000, dan kita ingin mengkonversi ini sebetulnya bunga 6,9 dengan jangka waktu 6 bulan, sebetulnya bunga flatnya berapa? Bunga flatnya itu adalah 4,04. Rumusnya dari mana? Ini saya sampaikan sebetulnya rumusnya seperti ini. Jadi saya add-ons ini maksudnya adalah tambahan-tambahan. Setiap materi kalau ada tambahan saya masukkan di add-ons ini ya. Ini di sesi 2. Bagaimana kita mengkonversi bunga efektif ke bunga flat. Nah, ini rumusannya teman-teman ya. Ini rumusannya. Di mana rate flat itu adalah rate efektif dibagi 12 dikali. Nah, ini memang agak panjang. Jadi saya jabarkan juga di Excel. Jadi supaya tidak salah penyelesaian, saya buatkan kurung-kurung seperti ini ya. 1/1 dikurang ini dalam kurung lagi. Jadi teman-teman harus menyelesaikan sebetulnya ini dulu. 1 plus rate efektif dibagi 12 berapa? Kita pangkatkan jangka waktu, dalam hal ini 6 bulan gitu ya. Lalu 1 per angka ini. Ya. Lalu nanti ini adalah 1 dikurang angka ini. Lalu adalah 1 per angka ini keseluruhannya. Ya. Dan ini nanti kita kalikan dulu dengan rate efektif bagi 12 dikalikan angka ini. Baru dikurangkan dengan 1 per jangka waktu kredit dalam bulan dikalikan dengan 12. Ini bagaimana maka kita akan mendapatkan rate flat.
Saya cobakan saja gitu ya, misalnya di Excel ini di kasus yang kemarin kita. Jadi saya sudah buat sebetulnya rincian ke bawahnya supaya teman-teman nggak salah ya. Misalnya ini limitnya 12 juta seperti case di sini, jangka waktu efektifnya 6,9%, jangka waktu 6 bulan. Maka yang pertama adalah kita selesaikan dulu yang paling bawah ini ya, di persamaan yang ini. Rate efektif dibagi 12 ditambah 1. Maka ini rate efektif dibagi 12, 0,0058 ditambah 1 ini 1,0058. Next step-nya adalah ini dipangkatkan jangka waktu. Kita pangkatkan 6 ya. Jangka waktunya 6 mendapat 1,0350. Baru kita mendapatkan sesudah dapat ini adalah 1 dibagi angka ini. Ini di Excel-nya adalah 1 dibagi angka ini. Gitu ya. Ini step by step supaya teman-teman nanti nggak salah kalau diminta menghitung gitu. Lalu kalau misalnya sekarang next step-nya apa? Tentu next step-nya adalah 1 per ini ya. 1 per ini adalah 1 dibagi ini tadi 0,9962. Lalu next step-nya lagi adalah 1 dikurang angka ini. 1 dikurang angka ini. Ini di dalam persamaan ini adalah di E. 1 dikurang 0,9662 adalah 0,0338. Lalu next step-nya adalah 1 dibagi ini. Ya. 1 dibagi 0,0038 atau 29,5716. Ya. Nah, sekarang next step-nya lagi adalah angka ini, karena ini perkalian, jadi saya kasih kurung biru, dikalikan dengan rate efektif dibagi 12. Angka ini kita kalikan dengan rate efektif dibagi 12, atau dikalikan dengan 0,0058, sama dengan 0,17. Lalu kita mencari sekarang angka ini ya, ini kan sudah selesai sampai sini. Adalah 1 dibagi jangka waktu kredit dalam bulan. Ya. 1 dibagi jangka waktu ini mendapat 0,1667. Lalu next step-nya adalah ini sudah ya, nanti ini kita kalikan dengan ini sudah kita kalikan dengan 12. Gitu ya. Kita kalikan dengan 12. Sesudah kita kurangi, dikalikan dengan 12, maka akan diperoleh angka 4,044%. Nah, bagaimana dengan angsuran? Berapa besar angsuran? Sebetulnya angsurannya lebih mudah kalau kita sudah mendapatkan rumus ini. Angsuran itu persamaannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebetulnya ini hanya ditambahkan dikalikan dengan ini. Limit kredit kali rate efektif dibagi 12, rate efek ini naik ke atas. Jadi kita cuman dikalikan dengan limit. Gitu ya. Ini naik ke atas, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan limit. Angka ini tidak kita pakai lagi, angka ini persamaan ini kita tidak pakai lagi. Jadi limit kredit dikali rate efektif dibagi 12. Ini akan kita mendapatkan besar angsuran bulanan yang sama besar. Jadi dalam hal ini adalah di poin G. Ya. Limit dikalikan dengan poin G adalah 2.040.442. Gitu. Nah, inilah besar angsuran yang diperoleh. Jadi nanti jangan bingung kalau memang ada pertanyaan mengenai konversi dari suku bunga efektif ke flat dan berapa perhitungannya dan berapa angsurannya gitu ya. Ini silakan teman-teman ganti kalau misalnya mau digantikan. Misalnya kalau jangka waktunya kita ganti 36 bulan, ya bunga 6,9 ini maka bunga flatnya adalah 3,664%. Dan limit angsuran per bulannya adalah 369.000. Gitu ya. Ini bebas, kita mau ganti sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun atau 60 bulan. Gitu ya. Dan ini maka bunganya akan berubah. Oke. Jadi teman-teman coba lihat tuh kalau
sebetulnya makin lama jangka waktunya bunga flatnya juga akan semakin kecil. Ya. Ini 6 bulan bunganya 4,044, kalau 60 bulan maka bunganya adalah 3,705% per tahun. Selalu ingat ya, PA itu adalah per annum atau per tahun. Oke, saya balik lagi sekarang ke sesi 2 ya. Sesi 2 kemarin yang belum dijelaskan mengenai aspek legal. Sorry, ini sesi 2 atau sesi 3? Sorry, sesi 3 ya maksudnya, aspek legal. Kemarin saya sempat jelaskan mengenai non-cash loan. Non-cash loan ini contohnya adalah bank garansi ya. Jadi bank itu mengeluarkan surat jaminan kepada pihak yang ditunjuk sesuai permohonan dari debitur. Gunanya apa? Tidak ada uang cash yang dikeluarkan, akan menjadi cash kalau terjadi klaim dari penerima jaminan. Contohnya apa saja ini? Ya. Jadi untuk pelaksanaan tender, untuk pelaksanaan pekerjaan, gitu ya, untuk pelaksanaan pemeliharaan, gitu ya, pelaksanaan pembayaran, gitu. Jadi kadang-kadang si pemberi proyek itu akan memberikan uang muka, tapi dia meminta jaminan ke si pekerja proyek. Misalnya debitur kita adalah yang melaksanakan proyek, maka si debitur kita akan meminta ke kita, ke bank, untuk menerbitkan jaminan uang muka, bahwa uang muka itu akan digunakan sesuai dengan keinginan dari si pemilik proyek. Kalau ternyata uang mukanya digelapkan, maka sesuai penilaian dari si pemilik proyek, dia bisa klaim ke bank. Dan bank itu wajib membayar kalau sudah terjadi klaim. Biasanya dengan tempo 14 hari. Ya, 14 hari bank itu wajib membayar. Itu adalah masa klaim. Jadi lewat dari 14 hari, sering itu tidak berlaku. Nah, ini di studi kasus ini dijelaskan, misalnya ada salah satu kontraktor meminta kepada bank untuk menerbitkan performance bond, gitu ya, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi bank ini Bangun Gubuk ini adalah pelaksana pekerjaan dan Bintang 5 ini pemilik proyek. Ternyata setelah 6 bulan, jangka waktunya kan 1 tahun, setelah 6 bulan PT Bintang 5 ini mengajukan klaim dengan alasan Bangun Gubuknya default, jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tahap kelima sesuai dengan tepat waktu. Lalu PT Bangun Gubuk, si pekerja kontrak, si kontraktor, dia meminta kepada bank untuk tidak mencairkan bank garansi tersebut, ya, dengan alasan bahwa keterlambatan itu justru disengaja oleh PT Bintang 5, si pemberi proyek. Nah, pertanyaannya adalah apakah klaim pencairan bank garansi dari Bintang 5 itu bisa dikabulkan oleh bank sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam case ini sebetulnya bank wajib membayar, gitu ya, wajib membayar. Jadi walaupun terjadi klaim, bank itu wajib, walaupun terdapat sanggahan, gitu ya, biasanya bank berusaha bukan tidak mungkin banknya berusaha menengahi, tapi pada prinsipnya bank itu tetap harus mengabulkan pencairan bank garansi tersebut. Lalu non-cash loan lainnya adalah pinjaman non-tunai lainnya, contohnya adalah LC. LC ini berkaitan dengan ekspor-impor, gitu ya. Jadi kalau kita sebagai eksportir, justru kita akan menerima LC dari importir di luar negeri. Importir ini akan mensyaratkan, jadi dia akan menyampaikan LC ini ke banknya dia di luar negeri, gitu ya. Dan banknya ini akan mencari partnernya di Indonesia, gitu ya, untuk menyampaikan LC ini. Dan partnernya misalnya ada bank di Indonesia, dan dia akan menyampaikan ke nasabah, gitu ya. Isi LC-nya apa? Isinya adalah sebetulnya perintah pengiriman, dokumen-dokumen yang diperlukan, gitu ya. Ini untuk menunjang kepercayaan antara pembeli dan importir dan eksportir. Karena bank ini sifatnya lebih bisa dipercaya kalau terjadi suatu klaim. Dan LC ini tunjuk kepada UCP, Universal Custom, saya lupa ininya,
Tapi itu adalah kesepakatan dari internasional gitu ya. Proses ekspor ini biasanya jangka waktunya lama sehingga bank bisa saja membayarkan dulu ke si eksportir gitu ya. Jadi setelah dokumen lengkap, ini bank bisa membayarkan dulu ke eksportir hasil ekspornya. Dan bank akan mengklaim ke bank importir, dan bank importir akan mengklaim ke importirnya sendiri untuk pembayaran bahwa dokumen sudah lengkap. Nah itu kenapa disebut juga LC itu sebetulnya dengan kredit ya, termasuk dengan kredit walaupun sifatnya non cash. Nah ini terkait dengan aspek legal. Aspek legalnya di mana salah satunya adalah di perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian utama ya, pokok ya. Sedangkan jaminan itu bersifat asesoir. Asesoir itu pelengkap, maksudnya dari perjanjian pokok. Pengikatan jaminan itu asesoir terhadap perjanjian pokok. Jadi pengikatan jaminan ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada perjanjian pokoknya, gitu ya. Syaratnya bagaimana sebetulnya dilindungi dengan Undang-Undang KUH Perdata ya, mengenai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak ini ada beberapa kriteria, antara lain usianya mungkin sudah di atas 21 tahun gitu ya, dan sehat, tidak gila gitu ya. Lalu ada objek tertentu dan ada sebab kausa yang halal. Jadi kalau misalnya sifatnya adalah untuk tindakan kriminal, maka sah perjanjian itu bisa dinilai tidak sah. Perjanjiannya dibuat di dalam bentuk akte notaris, ya. Bisa juga dibuat tangan, tapi jarang terjadi. Biasanya dilakukan dalam bentuk akte notaris. Apa isi perjanjian kreditnya ini? Ya, mengenai jenis dan jumlah tujuan kredit, batas waktu penarikan, ketentuan pembayaran, ketentuan suku bunga, kuasa bank untuk melakukan pembebanan rekening, pernyataan jaminan, prasyarat penarikan pinjaman gitu ya, klausula tentang agunan, dan hal-hal yang wajib dilaksanakan atau affirmative covenant, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan negative covenant, klausul financial covenant. Nah ini contohnya afirmatif adalah yang wajib dilaksanakan, misalnya bahwa si debitur wajib menjaga stok barang minimum 40% misalnya dari total kredit, itu misal wajib dilaksanakan. Yang tidak boleh dilaksanakan misalnya agunan tidak bisa dikontrakkan kepada pihak lain. Nah itu juga termasuk pada negatif covenant. Lalu financial covenant ini misalnya adalah persyaratan dari rasio-rasio keuangan. Misalnya debitur harus menjaga bahwa debt to equity rasionya gitu ya, itu adalah 2/3. Itu tergantung nanti kondisi keuangan dari perusahaan. Lalu klausul tentang tindakan yang bisa diambil dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Klausul kalau terjadi kelalaian, dan klausul tentang yurisdiksi, ini penyelesaiannya di mana, dan klausul-klausul lainnya. Nah, kita masuk sedikit ke jaminan ya. Jadi sebenarnya secara ketentuan ada perbedaan penjelasan mengenai jaminan dan agunan. Jaminan itu adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai yang diperjanjikan, ya, sehingga harus dilakukan penilaian. Sedangkan agunan adalah salah satu unsur dari jaminan pemberian kredit, ya, dapat berupa proyek, barang, atau hak tagih. Itu adalah agunan utama, gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita mendapatkan kredit, stok barang, persediaan, piutang kita, semuanya itu adalah agunan utama, yaitu berkaitan dengan kredit yang diberikan. Tapi ada agunan lain yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang disebut dengan agunan tambahan. Contohnya dalam hal ini adalah misalnya agunan bangunan, rumah gitu ya. Nah itu sifatnya adalah agunan tambahan dan bukan agunan utama, yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Ketentuannya ada di pasal 1131 dan 1132 di KUH
perdata, ya. Segala kebendaan si berhutang gitu ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya. Pendapatan penjualan benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan. Jadi memang di pasal yang atas ini disebutkan bahwa baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Jadi misalnya hasil penjualan nanti yang itu dalam bentuk tagihan gitu ya, dan itu akan bisa menjadi jaminan walaupun itu belum ada, nantinya akan ada. Nah, ketentuannya kalau krediturnya tidak, bank dalam hal ini bank tidak meminta jaminan khusus, undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditur untuk berupa jaminan umum yaitu semua harta debitur. Kecuali beberapa kreditur atau bank punya alasan sah untuk didahulukan. Sah didahulukan ini apa bentuknya? Nah, ini ada di 1133 KUH Perdata adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa, yaitu dari gadai, hipotek, dan sekarang ini disebut hipotek ini disebut dengan hak tanggungan gitu ya. Gadai dan hak tanggungan. Hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan oleh seseorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya, ya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Jadi gadai dan hipotek atau hak tanggungan ini lebih tinggi dari hak istimewa, jadi dia akan didahulukan. Makanya teman-teman kalau punya kredit nanti akan diikat dengan gadai atau dengan hak tanggungan gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi sebetulnya ada perbedaan antara gadai dengan fidusia ya. Jadi kita lihat dulu mengenai jenis agunan. Agunan ini bisa bentuknya kebendaan atau bukan kebendaan. Bukan kebendaan ini bisa adalah sifatnya penanggungan atau bortoh, bisa berupa jaminan perorangan atau jaminan perusahaan. Ya, perorangan dia menjamin misalnya komisaris dari atau direktur dari perusahaan itu menjamin sampai dengan harta pribadi bahwa kreditnya tidak akan bermasalah. Itu agunan bukan kebendaan. Ini jarang juga dipergunakan gitu ya, kecuali di beberapa perusahaan besar yang mungkin sudah menggunakan. Yang sering digunakan adalah kebendaan. Bendanya ini kita bisa bagi dua adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Apa itu benda tidak bergerak? Adalah tanah dan bangunan, lalu kapal laut dengan isi lebih dari 20 metrik ton. Ya, 20 meter kubik, 20 metrik ton. Dan benda bergerak itu bisa berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud ini contohnya adalah stok barang, mesin gitu ya, saham, deposito, kendaraan yang sifatnya bisa dipindah-pindah. Atau tak berwujud. Tak berwujud ini misalnya adalah hak tagih atau piutang dan hak sewa. Ini semua adalah agunan yang kebendaan. Nah, bentuk pengikatan jaminan, misalnya dengan hak tanggungan, sifatnya, ciri-cirinya adalah asesorir pada perjanjian pokok. Jadi ini pelengkap dari perjanjian pokok. Jadi harus ada perjanjian pokoknya. Mengikuti objeknya, kedudukannya diutamakan dan tidak dapat dibagi-bagi. Apa saja objek dari hak tanggungan? Adalah hak milik, sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara. Atau hak atas tanah dengan status hak di atasnya berikut bangunan, ya, yang merupakan kesatuan. Contohnya apa? SHMA, SRS. Jadi apartemen itu adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Gitu ya, itu bisa menjadi objek hak tanggungan. Hak tanggungan bisa dibebani lebih dari satu, gitu ya. Jadi, tapi tidak bisa dilakukan untuk berbagai macam perjanjian kredit yang berbeda. Jadi satu, misalnya seorang debitur punya limit 1 miliar, diikat agunannya dengan nilai 1 miliar, hak tanggungan 1 miliar, lalu ternyata limit kreditnya meningkat gitu ya menjadi 1,5 miliar dan agunannya diikat sebesar 1,5 miliar di hak tanggungan yang kedua. Ya. Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan dua cara, yaitu dijual melalui lelang atau dijual di bawah tangan. Kapan berakhirnya hak tanggungan? Kalau hutangnya hapus, ya. Hutang yang dijamin dengan hak tanggungan itu hapus. Entah itu lunas gitu ya.
atau pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggungannya. Ya, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh pengadilan negeri, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Nah, ini berikutnya adalah gadai. Gadai ini digunakan untuk agunan kebendaan yang bergerak ya tadi teman-teman ya, bergerak. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atau bank atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang, ya, dan diberikan kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Nah, cuma perbedaannya adalah gadai ini umumnya harus diserahkan ke kreditur, gitu ya. Jadi diserahkan ke, nah ini ada di syarat mutlak gadai. Barang gadai harus dilepaskan penguasaan dari pemberi gadai atau pemilik dan diserahkan kepada penguasaan kepada pemegang atau penerima gadai, ya, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau enggak, gadai tersebut batal. Ya, jadi gadai itu harus diserahkan. Jadi agak sulit sebetulnya kalau kita menggunakan gadai. Kenapa untuk barang bergerak? Karena objeknya itu nanti tidak bisa digunakan oleh debitur. Jadi kalau teman-teman ke pegadaian kan seperti itu ya. Misalnya kita menggadaikan logam mulia gitu ya ke pegadaian, nanti logam mulianya ini akan diserahkan ke pegadaian gitu ya. Ini yang namanya gadai. Jadi memang barangnya diserahkan ke pihak kreditur. Tapi yang umum digunakan, oke, ini mengenai hak-hak gadai. Nah, yang umum digunakan sebetulnya adalah fidusia. Fidusia juga ini untuk barang bergerak gitu ya. Tapi sifatnya itu mengikuti objeknya di dalam tangan siapapun. Jadi objeknya ini beralih haknya gitu ya kepada kreditur, tapi tidak harus berada di tangan si kreditur. Jadi kalau diagunkan misalnya kendaraan dari si debitur gitu ya, debitur masih bisa menggunakan kendaraan itu, ya. Walaupun sifatnya bisa di eksekutorial, jadi bisa dieksekusi, mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban penerima ke kreditur baru. Nah, ini penanggungan atau borgtoch adalah ini tadi biasanya digunakan untuk personal garanti ya, mengikatkan diri dia untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak bisa memenuhinya. Ya, jadi dia tidak memberikan secara spesifik suatu barang, tidak memberikan preferensi kepada tagih kreditor, pemberi kredit hanya mempunyai kedudukan kreditor konkuren. Oke, sampai sini saya lanjut dengan penyebab kredit bermasalah. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bisa dari faktor internal bank, baru dari faktor internal nasabah maupun dari faktor eksternal. Internal banknya apa? Misalnya itu kelemahan dari analisa kredit dari banknya sendiri, bisa dari kelemahan dokumen atau kelemahan dalam melakukan supervisi kredit. Sementara kalau dari internal nasabah biasanya karena karakter nasabah yang kurang baik atau usaha nasabah yang tidak berjalan dengan baik dan usaha nasabahnya menjadi macet. Sementara faktor eksternal itu bisa dengan disebabkan oleh bencana alam misalnya ya, itu faktor eksternal. Nah, ini kualitas kredit sendiri. Ini jadi dibagi 5, lancar dalam perhatian kursus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, jadi kalau menunggak 1 hari dia akan jatuh ke dalam perhatian khusus. Ini sampai dengan 30 hari gitu ya. Ini nanti 60 hari, 90 hari, dan 120 hari. Jadi, nah ini masing-masing kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti bank akan mencadangkan yang berbeda-beda. Semakin buruk kualitasnya, misalnya di 5 itu maka bank itu akan mencadangkan kerugian yang lebih besar gitu ya. Semakin dia bagus di kolektibilitas lancar, maka pencadangan atas kredit tersebut akan semakin kecil. Bagaimana langkahnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah? Jadi ada 3, yaitu penjadwalan kembali atau rescheduling. Jadi biasanya ini adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit sehingga besar angsurannya itu makin mengecil sesuai dengan cash flow dari debitur.
persyaratan kembali, ya, persyaratan kembali ini misalnya dengan adanya perubahan suku bunga, gitu ya, dan perubahan persyaratan-persyaratan yang memudahkan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban atau menata kembali. Termasuk ini adalah gabungan dari rescheduling, reconditioning, eh, adanya pelepasan agunan sebagian gitu ya, adanya kompensasi dan lain-lain. Itu termasuk di dalam restrukturisasi dari kredit. Oke. Jadi ini memang berkaitan dengan aspek hukum. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar di manajemen risiko itu disebutkan ini adalah salah satunya risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis ya, yang bisa menyebabkan adanya tuntutan hukum. Oke, saya masuk sekarang ke sesi 4 ya. Sesi 4 ini adalah mengenai, saya tidak jelaskan lagi yang awal gitu ya, sampai halaman 10 ini masih mengenai jenis-jenis kredit gitu ya. Saya langsung ke kebijakan umum kredit. Kebijakan umum kredit dari bank itu akan bergantung kepada sasaran yang ingin dicapai, karena teman-teman harus paham bahwa penghasilan terbesar bank itu justru dari pendapatan bunga kredit. Lalu strategi penyalurannya, daerah pemasarannya, ini sangat menentukan. Ada bank-bank yang masuk sampai ke desa-desa jaringannya gitu ya. Dan ada bank yang tidak masuk sampai ke desa-desa gitu ya. Jadi daerah pemasarannya lebih sempit. Lalu standar mutu kredit yang dikehendaki dan batas wewenang pemberian kredit. Sasaran yang ingin dicapai ya, misalnya berapa besar bisnis yang ingin diperoleh dari satu daerah operasinya, berapa market share-nya yang ingin dicapai, lalu berapa loan to deposit rasionya. Jadi kadang-kadang dari regulator menetapkan bahwa loan to deposit ratio atau rasio dari pinjaman terhadap dana yang dihimpun itu 80% gitu ya, minimum. Nah, ini ada, jadi akan menjadi sasaran juga. Lalu pertumbuhan harga, volume kredit, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana bank itu menentukan harga atau bunga terhadap kredit yang diberikan. Ini terkait dengan sasaran, lalu ini dengan strateginya. Ada kredit mix ya, jadi bank itu bisa membagi-bagi kepada sektor-sektor gitu ya, apakah itu kreditnya untuk konsumer, strateginya seperti apa, lalu kepada sektor bisnis, apakah dia akan masuk ke sektor perdagangan gitu ya, apakah akan masuk ke sektor industri, dan bermacam-macam. Lalu likuiditas keuangan yang ingin dipertahankan, karena bank itu sangat berkaitan antara dana yang dihimpun dengan kredit yang disalurkan, bank itu harus menjaga likuiditas, yaitu kemampuan dia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya nasabah penabung yang ingin menarik dana, itu harus bisa diakomodir. Lalu jumlah maksimal kredit yang diberikan, ini berkaitan dengan limit ya. Ini nanti juga berkaitan dengan kewenangan. Lalu tadi ini adalah daerah pemasarannya ya, tingkat persaingan, tingkat permintaan dari kredit di masing-masing daerah, lalu kemampuan dari banknya itu sendiri untuk melakukan monitoring gitu ya, dan jumlah dana yang dikuasai. Jadi teman-teman kalau perhatikan gitu ya, ini sharing saja. Jadi kalau perhatikan umumnya kredit mikro itu suku bunganya agak tinggi. Kenapa? Sebetulnya berkaitan dengan kemampuan banknya itu sendiri untuk melakukan monitoring. Perilaku di kredit mikro itu masih perlu ditagih gitu ya. Perlu ditagih, dan itu memerlukan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan penagihan gitu ya. Untuk diingatkan untuk melakukan pembayaran gitu. Jadi banknya sendiri mungkin memiliki keterbatasan dan akhirnya mencas dengan suku bunga yang lebih tinggi. Lalu kebijakan lainnya berkaitan dengan
syarat minimum jaminannya, apakah harus di-cover dengan 100% dengan jaminan, lalu kebijakan umum standar mutu kredit. Nah, ini berikutnya adalah batas wewenang, jadi tidak semua itu diputus di bawah gitu ya, tapi bisa dibentuk secara berjenjang. Ya, nanti ada komitenya sendiri. Misalnya untuk kredit 500 miliar ke atas, nah itu mungkin sudah diputus oleh direktur gitu ya. Jadi batas jumlah kredit yang disetujui. Lalu berkaitan dengan prosedur, standar dokumentasinya seperti apa, bagaimana perlindungan asuransi, dan bagaimana melakukan pengawasan kredit. Jadi bank itu juga harus memiliki organisasi perkreditan, ya. Mereka mempunyai rencana tahunan dalam menyalurkan kredit, melakukan penyaringan, ya, dan analisa, negosiasi dengan calon debitur, lalu lakukan proses perjanjian, dan lalu proses berikutnya adalah pengawasan. Ini bisa jadi dibuat berbeda-beda, ya. Jadi biasanya ada unit manajemen risiko yang berbeda dengan unit bisnis. Unit bisnis yang mengusulkan kredit, unit manajemen risiko yang akan juga selain mereview ulang gitu ya usulan dari unit bisnis. Penentuan suku bunga ini bergantung kepada situasi persaingan gitu ya, derajat risiko dan jangka waktu jatuh tempo, biaya, dan elastisitas permintaan produk. Oke. Saya gambarkan begini, ini contoh teman-teman bagaimana ini di add-on ini saya tambahkan bagaimana manajemen menentukan suku bunga gitu ya, pricing. Jadi bank itu dalam operasionalnya akan memaksimalkan keuntungan dengan menyalurkan kredit dan menerima bunga kepada debitur dan membayar bunga yang kita sebut cost of fund ya, biaya dana. Kepada siapa? Kepada nasabah penyimpan dana gitu ya, nasabah tabungan, giro, deposito. Pricing ini sebagai pendapatan yang diterima dari debitur yang meminjam ya. Besarnya itu bergantung sebesar bagaimana tingkat bunga lending rate yang ditetapkan. Ya. Bank itu bisa menetapkan kebijakan yang berbeda. Formulasinya adalah cost of fund sebagai pricing awal ya. Jadi kalau banknya itu punya cost of fund yang rendah, mungkin dia bisa memberikan suku bunga yang lebih rendah. Ini berjenjang, teman-teman bisa lihat bahwa pricing itu bisa dilakukan diperhitungkan dari funding cost ya, biaya funding atau cost of fund ya, related berkaitan dengan rata-rata volume dari simpanan nasabah ya. Apakah itu nasabah deposito, nasabah giro, nasabah tabungan. Semakin dia punya dana murah, maka dia mungkin bisa memberikan kredit yang suku bunganya lebih rendah. Lalu item lainnya adalah biaya operasi, operating cost ya. Apakah itu biaya langsung, tidak langsung, biaya overhead gitu ya. Adanya asuransi dan lain-lain. Lalu resiko. Ya, resiko. Bisa jadi satu debitur dinilai memiliki resiko yang lebih besar sehingga suku bunganya pun akan lebih tinggi. Lalu capital cost ya. Ini capital cost ini adalah biaya modal dari banknya sendiri gitu ya. Dan di terakhir adalah margin yang diharapkan. Kalau kita gambarkan hubungannya adalah cost of fund dan lending rate. Cost of fund ini biaya dana yang dikeluarkan untuk setiap rupiah yang dihimpun dari masyarakat. Lalu dikurangi dengan likuiditas wajib atau giro wajib minimum atau reserve requirement ya. Ini adalah instrumen yang ditetapkan oleh regulator. Jadi hasil penghimpunan dana itu biasanya oleh regulator ditetapkan, hasil penghimpunan dana 3% harus ditempatkan di bank sentral misalnya. Nah ini sebetulnya banknya tidak akan mendapatkan bunga gitu ya dari penempatan di bank sentral. Jadi justru akan menambah cost karena dia tidak bisa menyalurkan kredit. Misalnya begini, contohnya gini ya. Nah, sebelum contoh, saya sampaikan dulu ini mengenai lending rate. Lending rate ini suku bunga yang bisa dibebankan debitur kepada debitur adalah cost of fund
seperti tadi, ya, cost of fund, kita tambahkan dengan overhead cost, dengan profit yang diharapkan, dengan resiko, dan juga kalau ada pajak. Pajak ini dihitung dari mana? Dari keuntungan. Misalnya begini, sebuah bank menentukan bunga deposito 12%, ya, dengan reserve requirement atau cadangan giro wajib minimum 3%. Ditetapkan pemerintah 3%. Komponen biaya bank yang dibebankan adalah overhead cost 1%, premi risiko 2%, laba 1%, dan pajak 20% dari laba. Berapa lending rate dari bank itu, gitu ya. Cost of fund-nya berapa? Maka cost of fund-nya adalah bunga yang dibayarkan 12% dibagi 100% kita kurangi dengan reserve requirement. Reserve requirement-nya berapa? 3%. Sehingga cost of fund-nya adalah 12,37. Kenapa ini dicas? Karena dana ini disimpan di bank sentral gitu ya, dari regulator, tidak bisa digunakan dan tidak berbunga. Sehingga akan menambah cost yang harus dibayarkan oleh bank. Lending rate-nya adalah cost of fund, 12,37% ditambah overhead cost, dia bilang banknya ini minta 1%, premi risiko debiturnya dinilai 2%, profit yang diharapkan 1%, dan pajak dari profit itu 20% dari labanya, 1%. Ya, jadi total, ini semua kita total, maka lending rate-nya adalah 16,57%. Jadi bisa berbeda-beda sebetulnya setiap debitur ya. Ini adalah gambaran sebetulnya lending rate bank itu. Kalau teman-teman browsing itu bisa cari SBDK gitu ya, suku bunga dasar kredit. Nah itu belum ditambahkan nanti dengan premi risiko dan keuntungan. Tapi setiap bank itu sekarang wajib mengumumkan suku bunga dasar kredit. Oke. Nah ini ada biaya-biaya lain lagi yang muncul waktu pemberian kredit adalah misalnya ada provisi, komitmen fee yang harus ditarik sebelum dana kredit disalurkan gitu ya. Covenant ya, jaminan debitur gitu ya, tadi ada afirmatif dan ada negatif. Default kalau debitur tidak memenuhi janji sehingga perjanjiannya menjadi batal ya. Itu istilah default. Tidak memenuhi perjanjian sehingga perjanjian menjadi batal. Analisanya dilakukan dengan 4P dan 5C dan sekarang ini ada juga 6C gitu ya. Nah, ini mulai dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Jadi ini urutan sesuai kepentingannya ya teman-teman, urgensinya. Jadi jangan dibalik-balik. Yang pertama harus dilihat pertama memang adalah karakter. Baru capacity, kemampuan dia dalam untuk memenuhi kewajibannya. Pengalaman dalam bisnis, kekuatan perusahaannya. Capital, modal dia, modal si debiturnya sendiri cukup atau tidak. Jaminan yang diserahkan lalu kondisi ekonomi gitu ya. Jadi misalnya kita punya nasabah eksportir, kalau ternyata kurs di luar negeri itu menurun gitu ya, tentu kalau buat rupiah menguat, buat eksportir maka hasil perolehannya akan menurun gitu ya, karena misalnya mata uang rupiah menguat gitu, dan tentu hasil ekspornya yang dalam mata uang asing akan menjadi semakin kecil. Oke, saya kira itu untuk minggu ini ya. Jadi terima kasih, nanti untuk 2 file tambahan tadi yang Excel dan metode add-on yang untuk sesi 2 dan sesi 4 itu saya tambahkan, antara lain mengenai konversi dari bagaimana melakukan konversi dari suku bunga efektif menjadi flat, ya, besar angsuran, bagaimana menghitung besar angsuran ya secara anuitas yaitu sama besar setiap bulan, dan lalu mengenai pricing, ketentuan mengenai pricing untuk kredit. Saya kira itu dulu untuk minggu ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.